Abul Utsman Said bin Ismail Al-Hiri An-Nisaburi berasal dari rai di mana ia berkenalan dengan Yahya bin Mu'az Ar-Razi dan Syah bin Syuja Al-Kirmani. Kemudian ia pindah ke Nishapur, di sana ia sangat terpengaruh oleh Abu Hafsin Al-Haddad. Ia pernah mengunjungi Junaid di Baghdad. Ia meninggal tahun 298 Hijriah, 911 Masehi di Nishapur. Sejak kecil hatiku telah mencari-cari realitas, Abu Utsman Al-Hiri meriwayatkan. Aku agak enggan kepada penganut-penganut agama yang formal. Dan aku merasa yakin bahwa, di samping hal-hal yang diyakini oleh orang banyak, masih ada perwujudan-perwujudan lahiriah jalan hidup Islam, yang mengandung berbagai rahasia. Suatu hari, Abu Utsman Al-Hiri berangkat ke sekolah. Ia ditemani oleh 4 orang hamba yang masing-masing berasal dari Ethiopia, Yunani, Kashmir dan Turki. Abu Utsman Al-Hiri menjinjing sebuah kotak pena yang terbuat dari emas. Mengenakan sorban yang terbuat dari kain halus dan berjubah sutera. Di tengah perjalanan, ia melewati sebuah rumah persinggahan tua yang tidak berpenghuni lagi. Abu Utsman Al-Hiri mengintip ke dalam. Dan terlihatlah olehnya seekor keledai dengan luka-luka di punggungnya. Seekor burung gagak sedang mematuki luka-luka itu, dan si keledai tidak berdaya mengusirnya. Menyaksikan hal ini, Abu Utsman Al-Hiri merasa kasihan. Untuk apa engkau menyertaiku? Abu Utsman Al-Hiri bertanya kepada salah seorang hambanya. Untuk menolongmu memecahkan setiap persoalan yang engkau hadapi, si hamba menjawab. Abu Utsman Al-Hiri segera melepaskan jubah suteranya dan menyelimuti keledai itu. Kemudian ia membalut luka-luka di punggung binatang itu dengan sorbannya. Tanpa mengeluarkan suara, keledai itu memohon kepada Allah yang Maha Besar agar memberkahi Abu Utsman Al-Hiri. Sebelum Abu Utsman Al-Hiri sampai di rumah, ia dihadapkan dengan sebuah pengalaman spiritual yang hanya dialami oleh manusia-manusia sejati. Seperti seorang yang sangat bingung, ia mendapatkan dirinya di antara orang-orang yang sedang mendengarkan khotbah Yahya bin Mu'az. Kata-kata Yahya bin Mu'az membuka sebuah pintu di dalam hatinya. Kemudian Abu Utsman Al-Hiri meninggalkan rumah kedua orang tuanya. Dan untuk beberapa lamanya mengikuti Yahya sambil mempelajari disiplin para sufi. Demikianlah yang dilakukan Abu Utsman Al-Hiri. Sehingga pada suatu hari tibalah rombongan yang baru berkunjung kepada Syah bin Syuja Al-Kirmani. Dan menyampaikan kisah-kisah mengenai manusia suci itu. Kisah-kisah ini membuat Abu Utsman Al-Hiri ingin sekali berkunjung kepada Syah bin Syuja. Setelah direstui oleh pembimbing spiritualnya, berangkatlah ia ke Kirman untuk mengabdi kepada Syah bin Syuja. Tetapi Syah bin Syuja tidak mau menerimanya. Dirimu penuh dengan keinginan, Syah bin Syuja berkata kepada Abu Utsman Al-Hiri. Tempat Yahya adalah keinginan. Kemajuan spiritual tidak akan terdapat di dalam diri seorang yang dibesarkan di dalam keinginan. Kesetiaan buta kepada keinginan menimbulkan kemalasan. Bagi Yahya sendiri, keinginan itu adalah peniruan semata. Dengan segala kerendahan hati Abu Utsman Al-Hiri memohon kepada Syah bin Syuja. 20 hari lamanya ia menanti di depan pintu rumah Syah bin Syuja. Akhirnya si Syekh terpaksa menerimanya. Demikianlah Abu Utsman Al-Hiri menjadi murid Syah bin Syuja. Dan banyak memperoleh manfaat dari ajaran-ajarannya. Sampai ketika Abu Utsman Al-Hiri menyertainya ke Nishapur untuk mengunjungi Abu Hafsin. Abu Utsman Al-Hiri ingin sekali menjadi murid Abu Hafsin. Tetapi karena hormatnya kepada Syah bin Syuja, ia merasa segan menyampaikan hasratnya itu. Lagi pula Syah bin Syuja, seorang guru yang sangat cinta kepada murid-muridnya. Maka Abu Utsman Al-Hiri memohon kepada Allah, supaya dibukakan jalan untuk dapat tinggal bersama Abu Hafsin. Tanpa mengecilkan hati Syah bin Syuja, Abu Utsman Al-Hiri mengetahui bahwa Abu Hafsin adalah seorang manusia yang banyak memperoleh kemajuan spiritual. Ketika Syah bin Syuja merasa telah tiba saatnya bagi mereka untuk kembali ke Kirman, ia menyuruh Abu Utsman Al-Hiri mempersiapkan perbekalan mereka. Kemudian pada suatu hari, dengan sangat ramah Abu Hafsin berkata kepada Syah bin Syuja, "Biarkanlah anak muda ini bersamaku, karena aku sangat senang kepadanya." Syah bin Syuja berpaling kepada Abu Utsman Al-Hiri dan menasehatkan, "Taatilah perintah-perintah Syekh.
Setelah itu berangkatlah ia tanpa Abu Usman Al-Hiri. Ditinggalkannya Abu Usman Al-Hiri untuk memulai kehidupan baru. Abu Usman Al-Hiri mengisahkan, "Usiaku masih muda ketika Abu Hafsin membebaskanku dari asuhannya. Aku tak ingin engkau berada di dekatku lagi." Abu Hafsin berkata kepadaku. Aku tak dapat berkata apa-apa. Aku tak berani membelakangi Abu Hafsin. Maka dengan air mata bercucuran aku beringsut mundur dari hadapannya. Kemudian di hadapan rumah Abu Hafsin aku bangun sebuah tempat kediaman. Dan kubuat sebuah lubang, posisi di mana aku dapat melihat Abu Hafsin. Aku bertekad tidak akan meninggalkan tempat itu kecuali Syekh sendiri yang memerintahkan demikian. Ketika Syekh mengetahui tempatku itu dan melihat keadaanku yang sangat menyedihkan, ia lalu memanggilku dan memberkahiku dengan menikahkan puterinya kepadaku. Abu Usman Al-Hiri berkata, "Selama 40 tahun, betapapun keadaan yang ditakdirkan Allah kepadaku, tak pernah kusesali, dan betapapun ia merubah keadaanku, tak pernah membuatku marah." Kisah berikut ini merupakan bukti kebenaran kata-kata Abu Usman Al-Hiri di atas. Seseorang yang tidak mempercayai kata-kata Abu Usman Al-Hiri mengirimkan sebuah undangan kepadanya. Undangan itu diterima oleh Abu Usman Al-Hiri, maka ia pun pergilah ke rumah orang itu. Tetapi sesampainya di sana, orang itu berteriak kepadanya, "Wahai manusia rakus, di sini tidak ada makanan untukmu, pulang sajalah." Abu Usman Al-Hiri beranjak meninggalkan tempat itu. Tetapi belum jauh ia melangkah, orang tadi berteriak memanggilnya, "Syekh, kemarilah." Abu Usman Al-Hiri berbalik, tetapi orang itu terus menggodanya. "Engkau sangat rakus, tidak pernah merasa cukup. Pergilah dari sini." Si Syekh pun pergi meninggalkan tempat itu. Orang itu memanggilnya lagi dan Abu Usman Al-Hiri pun menghampirinya pula. "Makanlah batu atau pulang sajalah." Sekali lagi Abu Usman Al-Hiri beranjak pergi. 30 kali orang itu memanggil dan mengusirnya. Dan 30 kali pula Syekh Abu Usman Al-Hiri datang dan pergi. Tanpa sedikit pun menunjukkan kejengkelan hatinya. Akhirnya orang itu berlutut di depan Abu Usman Al-Hiri. Dengan air mata bercucuran ia meminta maaf kepadanya. Dan sejak itu ia menjadi murid Abu Usman Al-Hiri. "Engkau benar-benar manusia yang sangat kokoh," katanya kepada Abu Usman Al-Hiri. "30 kali engkau kuusir dengan kasar. Tetapi sedikit pun engkau tak menunjukkan kejengkelan di hatimu." Abu Usman Al-Hiri menjawab, "Hal itu adalah sepele. Anjing-anjing juga berbuat seperti itu. Apabila anjing-anjing itu engkau usir mereka pun pergi. Dan apabila engkau panggil mereka pun datang tanpa sedikit pun menunjukkan rasa jengkel. Sesuatu hal yang dapat dilakukan anjing, sama sekali tidak ada artinya. Lain halnya dengan perjuangan manusia." Pada suatu hari, Abu Usman Al-Hiri sedang berjalan-jalan menjelajahi sepanjang jalanan. Tiba-tiba seseorang dari loteng sebuah rumah menumpahkan senampan abu yang jatuh tepat ke atas kepalanya. Menyaksikan kejadian itu sahabat-sahabat Abu Usman Al-Hiri marah dan hendak menyerang. Tetapi segera dicegahnya, "Kita harus bersyukur 1000 kali. Karena kita yang seharusnya dihukum dengan api, dibebaskan dengan abu." Seorang pemuda berandalan yang sedang mabuk, keluyuran dengan sebuah kecapi di tangannya. Tetapi ketika melihat Abu Usman Al-Hiri, ia segera memasukkan untayan-untayan rambutnya ke dalam pecinya, dan menyembunyikan kecapinya ke balik lengan bajunya. Ia menyangka bahwa Abu Usman Al-Hiri akan melaporkan tingkah lakunya kepada yang berwajib. Dengan seramah mungkin Abu Usman Al-Hiri menghampirinya. "Jangan khawatir," kata Abu Usman Al-Hiri, "orang-orang yang bersaudara adalah satu." Mendapat perlakuan seperti ini, si pemuda bertaubat dan menjadi murid Abu Usman Al-Hiri. Pemuda itu disuruhnya mandi dan diberinya pakaian, kemudian ia menengadahkan kepalanya dan berdoa. "Ya Allah, telah kulakukan kewajibanku. Selanjutnya adalah urusanmu." Sesaat itu juga si pemuda mengalami suatu pengalaman spiritual yang sedemikian menakjubkan.
Sehingga Abu Usman Al-Hiri sendiri terheran-heran. Pada waktu salat asar, datanglah Abu Usman Al-Maghribi. Abu Usman Al-Hiri berkata kepadanya, "Syekh, hatiku terbakar oleh api cemburu, yang selama hidup kudambakan, telah dilimpahkan kepada pemuda yang masih mengeluarkan bau anggur dari dalam perutnya ini. Maka tahulah aku kini, bahwa manusialah yang berusaha tetapi Tuhan yang menentukan." Diambil dari kitab Tazkiratul Auliyah karya Syekh Fariduddin Attar.